Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi ya ke jadwal live trading kita. Seperti biasa, kita adain live trading setiap bulan. Dan hari ini sebetulnya spesial ya. Hari ini sebetulnya saya nggak banyak bahas mengenai bid over sih nanti. Cuman nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau katakanlah kasih impuls atau masukan atau istilahnya mau konsultasi saham ketika nanti live market itu nggak masalah. Tapi yang harus saya tekankan di sini hari ini saya kasih wawasan sedikit mengenai warren terstruktur. Jadi nanti di awal akan saya bahas sebentar mengenai warren terstruktur. Jadi trading warren itu seperti apa, peluangnya apa, warren terstruktur itu apa. Jadi sebagai wawasan Bapak Ibu, ya buat pilihan ketika nanti istilahnya di market buat scalping susah, ternyata ada peluang lagi warren terstruktur itu bisa di scalping, istilahnya seperti itu. Nah, sebelumnya saya minta Bapak Ibu untuk setting ini ya, eh, aplikasi Hospisi dulu. Di sini seperti biasa kita pakai kode 0200 ya. Di sini menu running trade ya. Fungsinya untuk kita screening saham-saham yang lagi rame, lagi bergerak. Terus di sini ada watchlist ya. Sebelah kanan ini watchlist yang bisa kita pantau. Nah, ini watchlist saya agak berbeda ya, agak berbeda karena di sini saya kasih beberapa warren terstruktur karena ini nanti kita akan bahas mengenai warren terstruktur juga. Nah, ini boleh juga diisi saham-saham Bapak Ibu yang mungkin Bapak Ibu lagi incar. Nah, caranya mudah sekali, Bapak Ibu tinggal klik di menu ini ya. Nah, klik di menu ini nanti bisa di-add langsung nih, misalnya mau mantau ADMR gitu ya. Di double klik gitu, klik kiri, nanti langsung muncul di tabel seperti ini ya. Baru kita klik register. Nah, sampai ada pop-up-nya seperti ini, terus kita klik OK. Nah, nanti udah muncul di sini ADMR. Nah, di sini yang bisa kita pantau sih. Tujuannya kenapa sih kita watchlist sebelah sisi kanan? Jadi biar supaya Bapak Ibu itu ngamati saham yang lagi gerak itu gampang. Jadi nanti kelihatan volumenya rame, volumenya gerak, atau dari sisi percentage nanti naik, nah itu bisa langsung kita lihat untuk scalping, istilahnya seperti itu. Nah, kemudian ada multi chart kodenya 0500 ya, bisa masuk di menu chart and news, kemudian pilih multi chart. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa pilih lagi kode stock price, kodenya 001. Nah, ini di menu code, kemudian pilih stock price, kodenya 001. Dan kemudian pilih juga stock trade history, ini di kode 0017. Nah, ini diabaikan aja red issue. Terus kemudian di sini saya ada market cap. Nah, ini fungsinya saya mantau IDX 30 karena kalau waran terstruktur itu hanya di IDX 30 ya. Jadi di luar IDX 30 itu nggak ada warrennya gitu. Warren terstrukturnya nggak ada. Terus kemudian kita pilih ranking, kemudian stock dinner. Ini untuk melihat saham-saham dengan kenaikan eh, tertinggi hari ini. Seperti itu. Oke. Oke, sambil nunggu teman-teman yang belum join dicolek ya. Teman-temannya di grup kalau ada yang mau join dicolek biar gak ketinggalan informasi. Oke, terus kemudian sekilas mengenai IHSG kita lihat IHSG nampaknya sudah kelihatan sekali mau mencoba eh, ini ya reversal ya dari setlist panjang ya. Ini kita kita lihat dari setlist panjangnya di sini dan ini sudah kena resist kemarin di area 7.000 ya. Dan ini sepertinya masih bisa bergerak ke atas. Harapannya nanti ada window dressing ya. Nah, ini ada resist lagi di sekitar 7.100. Dan ini kalau kita lihat secara Bollinger Band, ini sudah bergerak dekat upper Bollinger Band. Dan ini biasanya saham atau indeks akan bergerak ke atas terus. Nah, cuman ini kemarin ada tail ya, ada tail atau shadow di atas atau ekor panjang di atas. Ini menandakan tekanan jual sudah mulai ada untuk IHSG. Jadi kemungkinan IHSG akan cenderung bergerak mix to lower beberapa
beberapa indikasi, ada indikasi IHSG akan koreksi wajar. Tapi so far kalau kita lihat udah lumayan aman sih, kalau saya lihat untuk IHSG udah lumayan aman. Oke, sebelum market buka kita bahas sebentar ya mengenai eh, warren terstruktur. Oke, saya ganti share dulu ya. Saya ganti share dulu. Eh, oke ya. Bapak Ibu kalau ada saham-saham yang lagi floating profit atau lagi pantauan mau siap-siap sell di open market jam 9 nggak masalah, sambil jualan aja nggak masalah gitu. Karena ini penting saya sampaikan mengenai warren terstruktur biar Bapak Ibu nggak salah paham misalnya seperti itu. Nah, jadi warren terstruktur itu apa sih? Jadi kan di bursa itu sebelum ada warren terstruktur itu ada namanya warren. Nah, biasanya kalau Bapak Ibu beli saham IPO, misalnya beli saham katakanlah brand gitu. Biasanya kalau ada warrennya biasanya brand strip W atau istilahnya saham BAPI gitu. BAPI kemudian ada BAPI W. SAGE ada SAGE W, nah ada stripnya W. Jadi warren itu sebetulnya sebagai pemanis sih, sebetulnya pemanis penerbitan saham baru istilahnya dari emiten, dari perusahaan. Nah, tujuannya supaya kadang kalau misalnya ada saham listing atau IPO, ada ketika saham listing, ketika IPO biasanya nerbitin warrant itu tujuannya supaya ketika induknya nanti arah, itu warrantnya juga gerak. Dan ketika warrantnya gerak, karena harganya lebih murah, Bapak Ibu bisa beli dibanding ngejar induknya yang arah. Nah, warrant itu harganya dari harga satu ya, dari harga satu dan seterusnya. Warrants itu tidak ada batasan arah sama ARB, tapi arahnya warrant itu adalah senilai dari harga induknya. Jadi kalau harga induknya misalnya 300, berarti nanti batas kenaikan tertinggi dari warrant itu adalah harga 300 itu. Nah, biasanya kalau udah sentuh 300 warrantnya turun, istilahnya gitu. Nah, kalau batasan ARB, ARB-nya warrant ya harga satu perak gitu. Jadi nggak ada batasan yang 25% atau istilahnya 35% atau 20% kayak istilahnya kayak saham itu enggak. Karena warrant itu tidak ada batasan naik dan turun, persentasenya enggak ada. Jadi bisa naik sampai ratusan persen bahkan ribuan persen gitu loh. Nah, ketika Bapak Ibu beli saham IPO dapat warrant misalnya, dapat bonus warrant, nah itu ya istilahnya kenikmatan sih kalau saya ngomong kenikmatan karena sudah beli saham IPO, kemudian saham IPO-nya induknya ARA 35%, warrant-nya juga naik ribuan persen. Nah, itu kenikmatan. Nah, jarang istilahnya saham IPO yang kasih warrant dengan naik ribuan persen terus induknya juga ARA berjilid-jilid, jarang, tapi ada seperti itu. Nah, bedanya apa warrant biasa dengan warrant terstruktur? Kalau warrant biasa itu biasanya ada expirednya. Nah, expirednya biasanya 3 tahun, ada yang 5 tahun seperti itu. Agak panjang lah, tahunan lah istilahnya. Biasanya minimal 1 tahun. Tapi kalau warrant terstruktur itu lebih pendek. Biasanya cuma 1 bulan, 3 bulan, ya mungkin maksimal sekitar 9 bulan. Nah, warrant terstruktur itu yang nerbitin adalah sekuritas. Sekuritas. Nah, dalam hal ini sekuritas yang berpartisipasi untuk warrant terstruktur itu masih RHB ya, RHB sama ZP. ZP itu My Bank. Jadi Mira Aset kita kerjasama juga dengan RHB. Jadi kita bantu juga istilahnya untuk RHB nerbitin boron terstruktur. Nah, itu juga sudah ada aturannya di OJK dan BI istilahnya gitu. Nah, ini karakteristik boron terstruktur ya. Jadi ada daya ungkit namanya giring. Jadi istilahnya kalau misalnya Arto naik katakanlah 5 tik, ya 5 tik katakanlah 1% atau 2% misalnya. Untuk Arto warrant-nya itu bisa naik sampai udah puluhan persen, istilahnya gitu. Oke ya. Nah, ini istilahnya perbedaan warrant terstruktur dengan warrant perusahaan ya istilahnya atau emiten atau istilahnya warrant biasa. Nah, di sini kalau istilahnya warrant terstruktur itu kodenya misalnya ini sahamnya BBRI, kodenya BBRI DRCH 4A, istilahnya gitu. DR ini adalah kode dari sekuritas yang menerbitkan, istilahnya seperti itu.
Nah, warrant perusahaan biasanya BBRI strip W. Nah, contohnya seperti itu. Nah, yang warrant perusahaan ini bisa ditebus kalau di masa expired, bisa ditebus. Kalau warrant terstruktur itu eh, nggak ada penebusan. Jadi kalau misalnya udah expired, ya akan dilikuidasi, namun senilai dari ini ya harga terakhir pasar tuh berapa, nanti duitnya otomatis akan masuk di RDN. Nah, kalau misalnya warrant perusahaan, misalnya dia katakanlah expired, misalnya bulan depan expired gitu ya. Kalau Bapak Ibu nggak nebus, ya hangus. Kalau Bapak Ibu beli warrantnya, otomatis duitnya hangus, istilahnya gitu. Karena warrant itu seperti istilahnya kayak seperti voucher lah, seperti voucher Bapak Ibu punya voucher Indomaret, istilahnya kalau misalnya belanja tertentu bisa tebus murah. Nah, istilahnya di warrant itu juga seperti itu. Jadi istilahnya kita dikasih hak untuk menebus. Itu kalau warrant yang biasa. Kalau yang warrant terstruktur itu nggak ada istilah tebus. Nah, ini penerbit dari anggota bursa, perusahaan tercatat. Nah, ini tujuan sebagai produk leverage atau lindung nilai bagi investor. Jadi istilahnya dibanding Bapak Ibu beli BBRI yang harganya 5 ribuan something, ya istilahnya Bapak Ibu bisa beli warrant terstrukturnya. Harganya cuman beberapa rupiah perak dan satu tiknya bisa langsung jual, istilahnya gitu. Kalau Bapak Ibu scalping BBRI, kalau nggak duit gede kan nggak bisa. Kalau nggak duit gede, nggak bisa karena memang pergerakannya sangat lelet dan hanya 1%, 2% naik turunnya. Terus kemudian ini jatuh temponya ya, ini dua bulan sampai 24 bulan, ini 2 sampai 10 tahun. Tapi 10 tahun ini jarang sekali ya, biasanya rata-rata 3 tahun sampai 5 tahun untuk warrant perusahaan. Dilusi tidak ada, ini ada. Nah, ini kalau misalnya nggak ditebus ya kayak red issue akan terdilusi. Terus istilahnya duitnya bisa hangus kalau nggak ditebus di akhir expired, istilahnya gitu. Nah, oke ya. Nah, ini kalau istilahnya grafik perbandingan, ini BSBK ya, ini BSBKW. Kalau BSBK itu misalnya dia naik, BSBKW-nya belum tentu naik. Biasanya kalau warrant itu warrant biasa itu naik ketika IPO aja. Jadi ini IPO, warrant-nya juga naik, IDO-nya juga naik. Tapi kalau sudah pertengahan setelah IPO, pertengahan itu biasanya bertolak belakang. Meskipun induknya naik, warrant-nya belum tentu naik. Istilahnya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian ini pergerakan contohnya BRPT ya, BRPT warrant. Warrant terstruktur maksud saya. Jadi kalau misalnya saham induknya naik, ini chartnya naik, warrant terstrukturnya juga ikut naik gitu, bahkan naik lebih tinggi, ratusan persen. Nah, jadi ini saya ada sedikit cerita ya, ada sedikit cerita. Jadi ada istilahnya nasabah nasabah ini ya, nasabah kita di pusat ya, order warrant terstruktur GoTo kalau nggak salah. Nah, warrant terstruktur GoTo itu dia beli 400 juta. Nah, ternyata setelah allotment atau penjatahan itu dapat full allotment atau istilahnya dapat penjatahan semuanya. Jadi 400 juta itu dapat semuanya gitu loh, dapat semua warrantnya gitu kan ketika IPO warrant terstruktur GoTo. Nah, beliaunya kaget, mau batalin nggak bisa gitu kan. Nah, istilahnya ya ya seperti kita lah istilahnya, nggak kepengen beli segitu kok dapatnya segitu gitu kan. Nah, kalau kita beli IPO biasa, contoh brand itu kemarin misalnya saya order katakanlah 10 juta gitu ya, dapatnya nggak 10 juta, saya paling dapat cuma kalau nggak salah 2 juta atau 3 juta gitu brand. Nah, dapatnya cuma sekian persen gitu. Sama IPO yang lain juga seperti itu. Tapi kalau warrant terstruktur itu dapatnya 100% Bapak Ibu. Kalau kalau kita beli di IPO itu rata-rata dapatnya penjataannya 100%. Jadi kalau misalnya order 1 juta ya dapat 1 juta. Order tadi 400 juta ya dapatnya 400 juta. Tapi ajaibnya ketika beliaunya takut untuk istilahnya withdraw dan lain sebagainya, cancel nggak bisa. Ketika GoTo IPO, warrant terstruktur GoTo IPO dan listing, itu naiknya 60% dalam satu hari. Gila nggak tuh? Gila banget. Jadi ya akhirnya
ketawa ketiwi, nggak jadi istilahnya nggak jadi protes karena memang sudah nggak bisa dibatalin, dapatnya 400 juta, tapi akhirnya cuma 60% gitu loh dari IPO gitu loh. Nah, tapi ya sekali lagi itu momentumnya di saat Goto itu rendah, turun di 54 kemudian balik ke 60-an. Nah, ketika Goto 60 sampai 70 itu kalau nggak salah kan uptrend terus ya. Nah, di situ momentum apa namanya IPO-nya Warren-nya Goto itu pas gitu loh. Ketika induknya naik, dia IPO. Jadi makanya Warren-nya naik terus gitu loh. Nah, jadi Warren terstruktur ini selalu ngekor induk. Nah, itu pasti selalu ngekor induk. Karena itu kita ada sistemnya sendiri sih. Nah, ini ya contohnya. Nah, terus ini contoh contoh Unilever ya. Jadi ketika IPO Warren terstrukturnya Unilever, sahamnya Unilever ternyata pas lagi ngedrop turun ya, akhirnya Warren-nya juga turun terus gitu. Nah, di sini ada namanya liquidity provider ya. Bahasanya liquidity provider itu adalah istilahnya bandar lah, istilahnya bandar yang menyediain barang. Nah, kalau misalnya di saham biasa atau warren biasa, itu pasti ada bandarnya istilahnya. Bandar bebas, mau naikin, mau goreng, mau banting, itu bebas. Kita pinter-pinter baca pergerakan bandar sama teknikal, sama fundamental kalau di apa namanya saham biasa sama warren biasa. Tapi kalau misalnya warren terstruktur, itu liquidity providernya dari sekuritas. Nah, apakah sekuritas ini berhak untuk menaik turunkan warrannya tersebut? Enggak. Jadi itu sudah by system. Jadi ketika misalnya nih ini bid offernya tipis, mana ya? Contoh ini Unilever nih. Nih ya, ini contoh Unilever ini bid offernya tipis misalnya. Terus sudah dimakan habis. Nanti akan dikasih lagi, dikasih lagi, dikasih lagi. Jadi kadang jangan terlalu takut kalau misalnya warrant itu nggak liquid gitu loh. Karena memang kalau misalnya bid offernya habis nanti akan dikasih lagi gitu loh. Tapi itu by system, bukan berarti ngisi 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 bid dan ngisi offer itu kasih apa ya kasih apa jual atau beli itu enggak ya karena memang itu sistem. Kalau kita baca bid offer di saham biasa kan kalau misalnya offer diisi terus, wah ini bandar mau jualan nih, bandar mau jualan nih, diisi terus katakanlah. Atau transaksinya rame nih, tapi harga nggak kemana-mana. Oh ini lagi crossing saham nih, dan lain sebagainya lah, segala macam. Ini spam order dan lain sebagainya. Tapi kalau warrant terstruktur itu nggak ada fake bid, nggak ada fake offer, nggak ada istilahnya di bandari juga nggak ada karena dia istilahnya pure ngikutin dari induk. Induknya naik beberapa tik, dia juga ngikut naik beberapa tik. Induknya turun beberapa tik, dia juga ikut turun beberapa tik. Jadi benar-benar by system. Jadi lebih fair lah, lebih fair warrant terstruktur dibanding warrant biasa. Istilahnya seperti itu. Nah, giring rasio ini maksudnya 6 kali ini adalah kalau misalnya underlying-nya itu naik beberapa tik, dia naiknya 6 kali dari tiknya gitu loh. Jadi otomatis kita satu tik aja bisa dapat banyak gitu loh. Ini contoh ya, Unilever ini dia di harga 54 cuma 7 tik, ini udah 14% gitu loh. Jangankan 7 tik, Bapak satu tik aja buang udah dapat 3%, 4% gitu loh. Tapi resikonya juga tinggi. Ini pahami dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti saya jelasin gimana memanage resiko warren terstruktur. Nah, ini adalah hitungan menghitung dari giring rasio ya. Ini caranya seperti ini. Nggak usah bingung yang ini. Kalau kita ngitung ini juga pusing. Nanti ada istilahnya ada beberapa ini ya harga sekian, warren terstruktur harga sekian, nanti induknya harus naik sekian. Nah, itu ada perhitungannya otomatis di tabel. Oke ya. Nah, ini harga ini ya expired date dan lain sebagainya. Nah, ini contoh cara membaca metrik Warren atau tabel Warren. Jadi contoh nih misal katakanlah harga induk AMRT di 3040 itu kalau Warren terstrukturnya itu di 226. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu beli Warren terstruktur di angka misalnya 202 berarti nanti AMRT harganya 2950. Nah, nanti tinggal estimasi jual di harga berapa. Di sini ada
ada aturannya sudah gitu loh. Jadi pasti naiknya range antara ini gitu loh. Nah, cara bertransaksi warren terstruktur. Nah, di pasar perdana ini yang saya maksud tadi yaitu di pasar periode penawaran umum. Di Mira Aset ada ininya apa namanya untuk order IPO-nya ada warren terstruktur. Terus kemudian Bapak Ibu bisa beli di pasar sekunder gitu loh. Nah, pasar sekunder ya istilahnya ya pasar bursa gini gitu loh. Nah, ini adalah tim lain dari IPO waran terstruktur. Nah, persetujuan T plus 2, pemesanan 2 sampai 5 hari, penjataan 1 hari distribusi. Jadi ini lebih cepat daripada IPO biasa. Nah, ini pencatatan waran terstruktur ke-15 di Bursa Efek Indonesia. Dan ini rata-rata yang dipakai acuannya adalah IDX 30 ya. Jadi saham yang di luar IDX 30 itu nggak ada warrant terstrukturnya. Nah, cara pemesanan warrant terstruktur Bapak Ibu bisa pesan di menu 4207 atau di NeoHots menu EIPO seperti ini. Nah, nanti tinggal di checklist aja di sini ya. Nah, jadi BCA itu juga ada warrant terstrukturnya. Ini harga penawaran, nah kemudian tenornya, rasionya, tipe warrant, ini order via NeoHots. Nah, apakah warrant terstruktur itu pasti naik ketika IPO? Ini adalah statistiknya Bapak Ibu. Ini adalah statistik dari warrant terstruktur. Nah, ketika IPO di 29 Mei ya, ini yang hijau cuma satu, MEDC DR sekian. Karena pada saat itu seingat saya memang MEDC lagi ditarik-tarik ya bulan Mei. Nah, terus ini nggak bergerak. Terus ini ada minus 14% ya. Ini pertama kali listing. Ini statistik pertama kali listing. Kemudian di 21 Juni itu hampir semuanya hijau. Jadi ada Arto, Astra, BRPT, Buka, Goto, INDF, KLBF. Ini IPO price-nya ini. Kemudian Tebik, Telkom. Nah, ini semuanya hijau. Kemudian di bulan Juli ini juga sama, semuanya hijau. September semuanya hijau, nggak ada minus. Ini cuman nggak bergerak, ya kan? Hari pertama listing. Nah, kemudian hari penerbitan ke-14 Oktober. Nah, ini yang banyak resikonya ketika kita beli awal IPO. Nah, ini cuma naik 3%, 1%. Ini harga penutupan ya. Bisa saja harga pembukaan dia naik ribuan persen atau istilahnya puluhan persen, terus closingnya segini. Jadi ini acuannya adalah closing price gitu. Nah, ini ada yang minus. Ya, namanya ya sama lah kayak IPO. Kita kan IPO paling di hari pertama langsung arah, ya kita langsung jual. Ada yang mungkin strateginya beli saham IPO hari pertama kali arah, kekunci bid sampai jutaan lot kayak brand tempo hari itu. Nah, itu kita bisa keep. Makanya kapan hari kan waktu IPO brand, saya share di grup, saya beli brand, saya screenshot gini 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 beli brand. Nah, saya saya jual sebagian, saya jual segini, sisanya masih simpan kan istilahnya saya kasih info kan di grup. Nah itu brand itu waktu itu dia masih dijagain terus, kalau nggak salah hari ketiga, kalau nggak salah bidnya kecabut. Nah itu baru momentum jualan. Itu strategi semua saham IPO kayak gitu kalau kita mau beli. Ya, jadi kalau sudah bidnya dicabut, kita harus siap-siap jual. Tapi kalau nanti bidnya dikunci lagi, ya itu rezeki yang masih nahan. Atau bisa juga kita buang separuh, separuhnya kita keep kalau memang prospeknya bagus, terus kemudian dia keguyurnya nggak sampai langsung beberapa papan ke bawah. Tapi kalau misalnya saham MPO dia udah kekunci bid puluhan juta, habis itu dia keguyur sampai sampai beberapa papan ke bawah. Nah, itu biasanya udah alamat tuh biasanya dia keguyur sampai harga dasar atau bahkan minus gitu loh. Itu teman-teman strategi kalau kita beli saham IPO. Dan cara jualnya seperti apa, strateginya seperti itu. Nah, ini adalah statistik warrant terstrukturnya ya. Dan ini November ya. Ini November ya. Ini November variatif sekali ya. Akra, Arto.
Nah, BRPT, nah ketika BRPT kapan hari kenceng-kencengnya juga bornya juga kenceng sekali gitu loh. Kemarin waktu Arto digoreng dari 2.800 sekian, kan saya ngomong di grup, beli Arto, kalau arah beli jual besok. Akhirnya lompat sampai 3.000. Itu dalam satu hari ada warnya Arto yang naik sampai 500% gitu loh. Bayangin satu hari naik 500%. Nah, Bapak Ibu jangan tergoda dengan persentase yang begitu besar. Tapi bagaimana kita trading warren dengan money management yang bagus istilahnya? Ya, kita beli warren terstruktur itu kita harus mikir dulu resikonya kalau misalnya kita beli warren terstruktur harganya cuman beberapa perak, nah itu kalau turun bisa sampai 20%, 50%. Tapi kalau naik bisa 50 sampai 100%. Nah, artinya kita harus mengalokasikan dana untuk beli warren terstruktur itu sesuai dengan profil resiko duit yang kita bisa ikhlas hilangin. Istilahnya gimana ya? Pokoknya kalau misalnya itu bornya turun nggak sesuai dengan prediksi kita, ya kita cut loss sesuai dengan yang kita relakan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu katakanlah punya total aset atau dana cash 100 juta, misalnya Bapak Ibu rela cut loss 1 juta, ya 1 juta aja buat beli warren terstruktur. Tapi ketika misalnya Bapak Ibu momentum masuknya bagus, kayak saya kemarin kan kasih share tuh di grup, Arto Arto Warren tersuturnya naik sekian persen. Ada kan di grup yang dapat cuan sampai 97%. Saya kemarin juga share cuan saya berapa persen kan di grup di Warren tersutur. Tapi ya itu, kita nggak bisa beli langsung tembak 100 juta. Karena ya mengenai liquidity provider untuk bid overnya meskipun sepi nanti keisi terus. Nggak mungkin istilahnya kalau kita trading di saham induk, kalau kita beli terlalu banyak dari jumlah bid, itu nanti kelihatan bandar dan bisa keguyur. Contoh gini, misalnya saham, katakanlah saham apa ya? Katakanlah saham Mami misalnya atau saham Friend misalnya. Itu total overnya sumnya misalnya katakanlah 100.000 misalnya. Nah, terus kita beli sampai 50.000 lot, itu pasti kelihatan bandar dan pasti nanti bisa dibuat mainin dan diguyur gitu. Itu kalau saham induk atau warren biasa gitu kan. Tapi kalau warren terstruktur kan istilahnya nggak ada yang bandarin, pure murni dari induknya naik ya dia ikut naik, induknya turun dia ikut naik gitu loh, ikut turun, maksud saya seperti itu. Jadi ya kita nggak perlu khawatir diguyur secara tiba-tiba oleh bandar, tapi yang kita analisa adalah induknya gimana gitu loh. Terus kemudian selain itu kita apa ya, nggak perlu takut kita beli banyak pun istilahnya susah jual, nggak seperti itu. Masalahnya kalau kita beli banyak, kita siap nggak resikonya gitu loh. Poinnya adalah itu. Kalau kita nggak siap resikonya ya jangan beli banyak gitu loh. Ya toleransi saya tadi kalau misalnya siap hilang duit 1 juta ya beli 1 juta. Siap hilang cuma duit 300.000 ya beli 300.000 aja. Tapi ketika nanti Bapak Ibu beli duit 1 juta, bisa jadi dapat 10 juta, bisa jadi dapat 1 juta dan lain sebagainya. Kalau misalnya entry-nya pas gitu ya. Oke, ini jatuh temponya ya. Oke, kita langsung aja ya. Kita langsung aja ngecek Warren-Warren terstruktur ya. Eh, kita ngecek di sistem. Oke ya. Oke. Nah, ini ini kan ini Arto turun kan? Arto turun ke 3.090. Maka yang terjadi adalah Arto DRCH4A ini juga turun 2,8 sekian persen. Kemudian yang terjadi juga Arto DRTZ3A ini juga turun jadi 12% minusnya. 12%-nya kan minusnya lumayan kan, 12%, 12%. Nah, otomatis ya otomatis turunnya juga ini apa namanya lumayan gitu loh.
Nah, naiknya juga lumayan, turunnya juga lumayan. Nah, itu yang harus Bapak Ibu ketahui ya. Terus kita lihat IDX 30 ya. Nah, Warren Terstruktur ini cuma ada di IDX 30. Kita lihat yang naik itu apa? Nah, ini yang naik ITMG, UNTR, BBCA, SMGR, Telkom, terus Adro, MDKA, Tower, BRPT, ESA ya. Nggak banyak yang naik signifikan. Coba Adaro ya. Adaro, nah, nah ini Adaro kita lihat beberapa Warren terstrukturnya juga dia masih belum gerak ya, karena memang Adaronya ini masih naik naik 1 sekian persen. Jadi mungkin nanti dia naik di 2.600 sekian, baru Warren terstrukturnya naik. Nah, jadi kita analisa induknya. Induknya gerak, kita ikut beli. Induknya nggak gerak, ya kita diem gitu. Nah, ini contoh lagi. Kita lihat SMGR ya. Nah, ini juga sama, masih diem. Nah, ini malah minus. Nah, oke, jadi kita cari yang dari sisi dari sisi Warren terstrukturnya itu gerak gitu loh. Hmm. Oke, kita belum nemu ya Warren terstruktur yang lagi gerak. BRPT coba. Nah, ini gerak. BRPT DRCZ3A. Nah, ini gerak. Nah, ini 20.000 ini bidnya ini bukan bukan fake bid ya. Ini juga bukan fake offer. Ini liquidity provider dari ini apa namanya? eh, DR-nya dari RHB Sekuritas nih yang menerbitkan warrant ini. Jadi mereka ngisi memang dari sistem mereka ngisi otomatis kalau memang dari induknya juga gerak gitu. Nah, bahkan ini naik 4 poin udah 5,71%. Kita coba BRPT yang lain ya. Sebetulnya saya suka borrow terstruktur tuh yang harganya masih sekitar di bawah 50 ya. Itu lebih enak buat scalping. Nah, ini juga lebih enak sih buat scalping. Ini dua, dua tick aja udah 9% kan istilahnya. Nah, oke, sekarang kita analisa BRPT itu gimana. Nah, oke, kalau kita lihat secara secara teknikal ya, secara teknikal BRPT ini masih downtrend ya. Nah, kemarin kemarin sempat mau mencoba reversal ya, tapi gagal ya. Gagal waktu naik 19%, kemudian turun. Ini kena middle Bollinger Band dan turun lagi, dan ini kena lower Bollinger Band, dan ini udah kena bottom support ya sebetulnya. Hari ini technical rebound biasa. Terus kemudian kalau kita lihat dari sisi momentumnya, ini sudah kelihatan mau nekuk ke atas ya. Terus kemudian dari sisi MACD-nya ini masih histogramnya masih negatif. Jadi ini sebetulnya saham ini masih dalam fase distribusi. Nah, jadi ini cuma technical rebound aja karena volumenya juga kecil. Nah, kalau kita lihat support resistennya
Nah, di sini. Nah, jadi ini kena kesentuh support, ini rebound. Nah, kemungkinan dia akan bergerak di range 1000. Nah, jadi kalau misalnya BRPT nanti gerak ke 1000, dia juga BRPT warrant-nya juga naik juga gitu loh. Oke ya. Nah, itu cara menganalisa warrant terstruktur. Hari ini sih sebetulnya nggak ada yang ini ya, nggak ada yang bagus sih. Kecuali BRPT, MDK kita cek ya, MDK naik 3%. Nah, ini MDKA DR CF4A ini naik 13% ya. Nah, kita cek MDKA-nya berapa? Udah 4% ya MDKA. Nah, ini udah signal buy, momentumnya kita lihat. Ini masih sideways tapi ya. Kita lihat chart per menitnya. Ini chart per menitnya sebetulnya udah kena bullinger atas ya, udah bergerak ke atas. Ini juga bagus ya momentumnya. Nah, terus kita lihat sekilas dari sisi transaksi di sini MDKA memang lebih dominan ini ya, dominan beli ya untuk buying powernya. Kemudian kita lihat trade booknya, transaksi di 2330 ini gede ya, 10 miliar. Nah, ini sudah asing juga akumulasi. Jadi ini sebetulnya secara momentum bid overnya dari MDKA ini bagus. Kalau 2350 jebol, dia bisa ke atasnya lagi ini kita lihat resist terdekatnya ke atasnya sekitar 2430 ya sampai 2500. Tapi rasanya ke sini sulit sih. Kalau MDKA itu paling 4% sampai 6% udah mentok naiknya. Jarang yang MDKA sehari bisa naik sampai puluhan persen kayak Arto kemarin tuh jarang gitu loh. Nah, oke ya. Jadi kita bisa pantau warrant terstrukturnya MDKA. Nah, naik kan? Nah, ini juga naik. Kita cari yang gerak yang liquid. Oh ya, jangan lupa Bapak Ibu ketika nanti beli warrant terstruktur itu dicek expirednya. Nah, expirednya di mana? Saya tutup dulu ya. Cara ngecek expirednya Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Bisa lihat di sini. Ya, jadi kalau ngecek expirednya warrant terstruktur itu bisa di sini, terus pilih layanan. Pilih layanan terus pencarian warrant ya. Sebentar ya. Nah, ini pencarian warrant. Oke, nah ini semua semua warrant ada ya. Semua warrant ada. Misalnya kita cari MDKA. Sebentar ya. Internet saya masih macet. MDKA. Nah, ini keluar nih. Kita searching MDKA di website warren.rhb.tradesmart.co.id. Nah, ini Bapak Ibu bisa ngecek warren-warrennya dari MDKA ini. Nah, ini kita klik misalnya yang tadi harga 5. Jadi jangan sampai Bapak Ibu beli warren biasa juga sama, dicek expirednya berapa, tanggal berapa. Jangan-jangan Bapak Ibu iseng-iseng beli warren biasa atau warren terstruktur, ternyata besok expired. Nah, zong, kalau warren terstruktur expired, misalnya kena harga 1 perak, ya dananya sisa loss berapa masih bisa masuk ke RDN secara otomatis. Tapi kalau warren biasa kan hangus, istilahnya gitu. Nah, ini ya, ini ternyata di MDKADR CZ3A ini di harga 4 itu expirednya 19 Desember. Jadi kedaluarsa dalam 20 hari.
Nah, tanggal tercatatnya kemarin tanggal 19 September 2023. Nah, volatilitas 100 sekian persen ya. Nah, ini adalah harganya ya. Jadi ini adalah harga apa namanya? Harga bid over kalau misalnya harga satu perak MDKA harga berapa gitu. Nah, ini agak delay ya di websitenya ini agak delay. Jadi nggak real time. Jadi kalau misalnya tadi tadi harga 6 ini masih harga 4 istilahnya gitu. Terus sekali lagi, Bapak Ibu kalau misalnya transaksi jual beli warrant terstruktur itu nggak harus harus nggak harus buka rekening lagi di ERHB, nggak usah, nggak perlu. Jadi karena mereka juga kerjasama dengan kita, ya trading lihat mirip juga bisa warrant terstrukturnya, istilahnya gitu. Oke, cara ngeceknya seperti itu. Ini diotak-atik aja di websitenya ini kalau mau eh, apa ya ngulik-ngulik informasi mengenai warrant terstruktur websitenya di sini. Oke ya, slide-nya masih lama ternyata 19 hari lagi. Nah, oke. Ini yang ZP, sorry. Tadi MDKA DR CZ3A. Nah, ya ini betul ini harga 4. Tadi high-nya harga 5 sempat. Nah, harga terendah adalah harga 1 ya. Nah, ini Bapak Ibu lihat ya di daily-nya ya, di daily-nya. Ini kemarin di tanggal 23 sempat naik 200% ya dari harga 1. Harga terendah Warren itu harga 1 ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu trading Warren biasa maupun Warren terstruktur, itu sebetulnya momentum terbaik kita beli Warren itu adalah mepet harga 1, yaitu harga 2 atau harga 3 istilahnya. Atau harga 1 sekalian ya. Tapi dengan catatan belum expired atau expirednya masih panjang. Nah, ini kalau misalnya kemarin beli di harga 1 ini transaksi ada 347.000 lot, 200%. Nah, naik 2 tik 1 tik aja udah beli harga 1 jual harga 2 udah 100% istilahnya gitu kan. Nah, nah ini juga sama ya. Dari 2 turun ke harga 1 kan minusnya 33%. Dari harga 3 turun ke harga 2 minusnya 40%. Makanya itu saya bilang tadi kalau beli Warren itu dipikir siap kehilangan duit berapa istilahnya gitu aja. Oke ya, itu mengenai Warren terstruktur ya. Nah, ini ada lagi Antam. Antam sama MDK itu sebetulnya harganya udah sama-sama rendah ya. Cuman eh, tinggal nunggu buying powernya sih belum kelihatan. Nah, Antam ini sudah mulai nekuk ke atas. Cuman volumenya belum ada. Nah, tapi amati aja Bapak Ibu, terutama Warren terstrukturnya ya. Antam kemarin saya juga ini iseng ya beli di harga istilahnya di harga 3 terus kemarin bisa jual di harga 5. Lumayan dapat 75% atau berapa kemarin. Istilahnya gitu. Oke, BCA pun juga ada ya warren terstrukturnya. Nah, ini turun warren terstrukturnya Mas ya. Oke ya, itu mengenai warren terstruktur. Kita sekarang eh, bahas ke saham ya, ke saham hari ini. Ada yang ditanyain mungkin mengenai warren terstruktur bisa tulis di kolom chat ya. Oke, kalau nggak ada, kita coba ini ya, screening saham ya. Kita coba screening saham, hari ini yang lagi rame apa. Oke, brand dia nggak gerak ya. Cuan, cuan naik terus ya sahamnya. Oke, kita lihat transaksi yang
dari sisi value itu sekitar 10 miliar ya. Nah, ini terbilang sepi sih kalau kata saya. Ini ada tren udah naik 20%. Oke, oke, kita cek berdasarkan Giner. Nah, ini Warren-Warren biasa ya. RLFW, STRKW, MANW, BAUTW, ini Warren biasa ya. Nah, ini volumenya tipis ya. Jadi transaksinya juga tipis. Nah, ini ada Telkom DR CZ3B, ini naik 25%. Terus ini yang tadi MDKA, oke, kita cek ya dari sisi volume juga. Volume tuh kalau bisa ya kisaran 500.000 ya sampai 1 juta. Nah, ini ada STRK, volumenya 3 juta tapi sekarang turun jadi 3% ya. Ini juga istilahnya biasanya kalau volumenya tinggi tapi sahamnya nggak naik, distribusinya lagi kenceng ya. Jadi di skip aja. Terus nggak banyak saham yang naik hari ini. Ada lagi tren ini ya. Naik arah kemarin ya di tanggal 22, tapi ARB atau turun sampai 3 hari ini. Nah, ini technical rebound sih tren ini. Oke, kita cek chart per 5 menit. Ini sudah out dari upper Bollinger Band ya. Ini sepertinya si tren ini harusnya ada koreksi ya, ada guyuran 200-an. Coba kita cek ya trade booknya ya. Ini kalau kita lihat transaksi value yang gede di sini ya di 185, kemudian 191, 192, kemudian ini paling gede ini di 204 ya. 204, 204, 210, 200 ya. Ini saya nggak tahu 204 ini tadi dia transaksi gede di sini tuh dia distribusi atau buying powernya yang gede. Nah, tapi harusnya kalau dia nggak turun 204 ini nggak boleh turun nih. 200 sampai 204 ini nggak boleh turun harusnya ya. Nah, kan diisi lagi ya 204. Kita lihat ini buying powernya masih ada sih. Tapi bidnya kopong ya ini ya. Bidnya kopong.
Pantau dulu ya, Trin ya. Info GJTL, Mas. GJTL. GJTL buying powernya ada ini. Saya lihat buying powernya ada. Terus ini 184, ini 126. Kita lihat dari sisi trade booknya transaksi paling gede di 910 ya. Cuman sepertinya guyuran ya 910 nih. Nah, nah ini cuman kalau saya lihat sih GJTL ini lagi diakumulasi lagi sih karena setiap dia naik di atas 930 itu dibanting lagi sampai 895 sampai 875 mesti kayak gitu kalau kita lihat si GJTL ya. Nah, ini ya kita ngelihat teknikalnya ya. Nah, ini kemarin impact dari laporan keuangannya bagus, dia kenceng naiknya ya. Dari 500-an ketarik ke 1.400, tapi ini tak kemarin ninggalin gap ya di 700-an ya, ninggalin gap. Gapnya udah ketutup dan langsung boom naik. Nah, ini lagi kalau candlenya kecil-kecil kayak gini biasanya ini kan sideways ya. Nah, itu biasanya juga periode lagi diakumulasi gitu loh. Nah, ini lihat, ini kemarin sempat ke 945 kalau nggak salah. Ya. Nah, ini 945 naik 8% kebanting lagi. 915 kebanting lagi. Ini 930 kebanting lagi. Nah, ya udah sideways-nya di situ aja. Saya rasa saham ini akan confirm jika misalnya dia udah closing-nya ya, saya ngomong closing ya, dia udah break di atas 950 atau bahkan eh, di atas 1000. Nah, itu bisa confirm trend karena di sini ada gap belum ketutup ya. Nah, 1050 sama 1070 ini belum ketutup gitu. Tapi pasti ketutup. Pasti ketutup, tapi saya nggak ngomong kapan, saya nggak tahu, tapi pasti nanti akan ketutup gitu. Nah, nah ini masih sideways. Kita lihat secara Bollinger Band juga dia udah bergerak menyempit ya. Tinggal dia bisa tembus upper Bollinger Band-nya ini apa enggak gitu loh. Nah, ini kalau tembus ke atas pakai volume ya dia bisa kenceng. Jadi kesimpulannya masih sideways sih. Nah, terus kalau kita lihat dari sisi MACD-nya di sini juga sama, masih sideways ya, kecil-kecil di sini. Nah, kalau dari sisi momentum RSI-nya atau stokastiknya ini udah crossing. Udah crossing. Jadi secara short term saham ini ada potensi dia nanti rally ya. Tapi masih dikocok dulu ya. Ini kalau saya lihat masih dikocok dulu. Nah, dijagain kalau kata saya sih jagain di harga ini dijagain. Ini kan kelihatan overnya gede-gede. Tapi kalau ini nanti diisi penuh, ya pasti nanti sahamnya gerak gitu loh. Kadang trader itu paling sulit tuh menunggu ya, menunggu situasi kayak sideways seperti ini tuh istilahnya kalau nggak sabar ya udah cut loss aja istilahnya gitu. Tapi kalau investor biarin atau istilahnya swing trader biasanya agak agak sabar gitu loh, ditahan. Oke ya, gitu ya mengenai review GJTL ya. Nah kan antamnya naik ya ini ya. Antamnya naik, kita lihat. Nah kan 1650 ya. Tadi sempat kita bahas ya antam ya. Nah, kalau gini teman-teman pantau nih antam luaran terstrukturnya. Nah, ini kan naik juga. Terus, nah ini naik ke 7 udah 40% nih. Aduh, kemarin saya punya harga 3 nih. Harga 3, harga 4. Nah, ini kalau kita lihat di daily-nya tuh, di harga 1 kemarin volume transaksi 1 juta lot loh. Di harga 1 naik ke harga 2 naik 100% 1 juta lot.
Nah, ini akumulasinya gede di harga satu ini kemarin. Makanya saya bilang Warren tuh timing terbaik kita beli harga satu, dua, tiga, harga itulah. Itu timing terbaik harga itu. Tapi kalau misalnya kayak kondisi Arto kemarin yang ditarik, kenapa saya bilang udah naik 100% di scalping aja masih bisa? Ya karena emang lagi induknya lagi ngebreak terus, lagi rame gitu. Ya. Nah, ini kalau misalnya si Antam ini naik ke 1.700, ya ini bisa bisa ke harga 10 Antam ini. Tapi ini kayaknya mau expired ya, yang Antam DR CZ3A. Kita cek ya. Antam DR CZ3A. Hmm, Bentar ya, masih ngelut. Oh ini masih 19 Desember. Antam DR CZ3A. Masih 19 Desember. Antam DR CZ3A. Nah ini masih 19 Desember sih. Ya. Kalau mau nyoba spekulasi boleh beli di harga 5 atau harga 6. Jualnya harga 7 8. Ini si Antam DR CZ3A. Tapi sekali lagi, kalau istilahnya Bapak Ibu belum pernah beli warren, beli senilai Bapak Ibu rela cut loss. Kalau rela cut lossnya istilahnya cuman apa 500.000 ya beli cuma 500.000 aja gitu. Ya. Nah ini antamnya warren teksturnya cuma ada dua nih kayaknya. Antam DR CK 4A sama CZ 3A. Ya. Oke, tringnya ternyata nggak jadi jebol ya, 200 dijagain. 204 diisi lagi tadi, bener ya. Diisi lagi. Pantau aja teman-teman ya. Pokoknya selama nggak jebol 200 ya, 200 jebol ya bisa ke bawah. Ya. Nah, sebetulnya kalau Warren tertutup tuh kalau di scalping sebetulnya enakan Goto karena Goto induknya kecil, Warren tertuturnya juga masih kecil rata-rata 22, 13, 4 gitu kan. Antam ini harganya 154 gitu kan. Oke, ada pertanyaan.
Oke, boleh ya konsultasi saham A, B, C, D, E, Z, boleh ya. Kita masih punya waktu beberapa menit. Puri ini juga gerak nih. Puri ini mirip kayak trin gerakannya. Overnya kosong ya, tapi ya. Overnya kosong. Ini sahamnya pertamanya nggak liquid loh. Sekarang jadi rame gitu kan. Udah tinggi ya ini ya. Ini udah jenuh beli kalau kita lihat. Oke. Di MMX kita lihat bagus ya chartnya di MMX ini sebetulnya. Udah turun, ngedrop, sideways di sini landai dan ini udah eh, ini masih sideways sih sebetulnya. Cuman ini udah kayak mau breakout gitu. Nah, ini boleh pantau juga di MMX. Barangkali nanti sore jalan. Lainnya nggak ada sih peluang, sepi sih hari ini marketnya karena memang kemarin udah naik kenceng ya IHSG-nya. Oke, sebelum saya tutup ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya? Ada konsultasi saham? Oke ya, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, saya tutup ya Bapak Ibu. Semoga edukasi hari ini bermanfaat buat. Oh, ada pertanyaan Mas, BRPT masih nyangkut di seribuan. Sebentar ya, sebelum saya tutup, saya kasih BRPT. Tadi sudah sempat kita bahas ya. Ini technical rebound, kalau kata saya ini technical rebound. Ya. Cuman ini harus breakout ya, harus breakout dari 1000 ya. Baru dia geraknya ke middle Bollinger Band. Kira-kira ke 1075 kalau dia bisa tembus 1000. Tapi kalau misalnya ini gagal, ini spotnya berapa ya? 945. Kalau 945 gagal bertahan, saya rasa mungkin stop loss dulu aja kalau yang BRPT ya. Karena ini kalau misal jebol
ke bawahnya kayak gini nih polanya, gitu. Terus TRJA, RJA masih sama ya, ini gerakannya sideways ya. Kalau belum punya barang, wait and see dulu ya, polanya belum kelihatan ini. Kita lihat polanya belum kelihatan. Hari ini koreksi ya, hari ini koreksi wajar di area middle Bollinger Band. Resist kisaran, ini resist kisaran 290 ya, 290. Kemudian sama 280. Bawahnya ini, bawahnya ini 268 bawahnya ya. Nah, terus MBMA, MBMA ini kemarin sempat naik kenceng ya. Nah, MBMA ini masih technical rebound ya kemarin ya. Hari ini koreksi wajar. MBMA ini patokannya ini ya. Nah, patokannya 650. Kalau closingnya breakout dari middle Bollinger Band ini dan di atas 650, dia confirm reversal atau uptrend. Tapi selama di bawah itu, kemungkinan dia akan cenderung turun dan sideways saja di kisaran ini ya. Kisaran 560 sampai 600-an. DMMX tadi udah saya bahas ya. STRK, STRK gerak terus tapi gerak turun ini Pak. Ini distribusinya kenceng ini. Kemarin sudah uptrend 4 hari ya. Ini kemudian sekarang udah kebanting. Jadi wait and see sih saran saya masih bisa kebanting lagi nih, lagi cari mangsa kalau saya lihat STRK nih. Oke. Oke, kalau gitu saya rasa cukup ya. Semoga bermanfaat ya edukasi mengenai boron terstruktur hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga Bapak Ibu cuan selalu. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.